Ya karena penegak hukumnya gak jelas. Contoh sekarang ini ya, masa meneliti ijazah yang pasti apa benar? Kan selesai sampai sekarang. Wong kita yang bukan penegak hukum bisa membedakan. Tapi semakin naik ke atas semakin susah. Ya karena memang institusi negara kita, baik institusi penegak hukum, institusi eksekutif, institusi legislatif, sama-sama kan jelas. 2 bulan kapan yang demo-demo di Jakarta itu ya, lalu DPR katanya dipecat, tahu-tahu kantor lagi. Kemarin ya Pak Menteri Keuangan keluar uang, nanti ini keuangan untuk rakyat, akun bayar pajak gak boleh untuk bayar utang, terutama utang yang dikorupsi kereta api Jepang bos. Nah kita ini senang terhibur beberapa lihat video bagus ini Pak Menteri, tiba-tiba ada beroleku Pak Presiden ceramah, saya yang paguk. Coba ini pertambangan nikel, nggak usah minyak lagi. Nikel aja dikelola secara betul. Itu nih bagi-bagi rakyat. Rakyat ini tiap bulan dapat gaji 19 juta. Nah, kan repot dah. Ini 1 bulan 19 juta. Ini belum lagi minyak, tambah lagi ini. Saya lihat. Terus gimana? Ya kita ini harus pilih pemimpin itu yang bagus. Siapa pemimpinnya bagus? Ini ada kisah ya. Pada sebelum tahun 50-an. Sebelum tahun 50-an, setelah jatuhnya Khilafah Utsmani di Turki. Tahun 1924. Kemudian Mustafa Kemal Atatürk merubah Turki menjadi sekuler. Ulama gak boleh buka madrasah, gak boleh buka pondok. Kalau ketemu ditangkap dibunuh. Orang ngajar Islam gak boleh. Azan diganti bahasa Turki. Rumah tahfidz Al-Burhan ditutup. Wanita-wanita yang sekolah dan keluar rumah gak boleh pakai jilbab. Harus pakai rok mini. Padahal sebelumnya kan negara Muslim kan pakai cadar, pakai jilbab. Dirubah. Akhirnya ada seorang ulama namanya Syekh Ibrahim hijrah ke Paris, ke Perancis. Mungkin mau hijrah ke Sydney, nggak tahu waktu itu. Karena Indonesia belum maju. Sampai di Paris, beliau seorang dai. Sampai di Paris, Syekh Ibrahim ini buka kedai di pasar, jualan sayur. Gak jauh dari rumah beliau ada keluarga Yahudi. Nah, keluarga Yahudi ini punya seorang anak yang masih remaja, masih kecil, namanya Jad. Tiap pagi, Jad ini oleh ibunya selalu disuruh belanja sayur. Ini yang cerita Jad. Jad ini bercerita, kata Jad, saya ini oleh mama saya tiap pagi selalu disuruh belanja di tempatnya Om Ibrahim. Karena saya Yahudi, maka seperti kebiasaan Yahudi, setiap saya belanja di situ, saya selalu berusaha mencuri sesuatu yang bisa saya curi. Karena Yahudi memang kebiasaannya mencuri dari kecil. Makanya saudara jangan heran. Kenapa ya Palestina dicuri terus tanahnya sama Yahudi? Kerjanya memang. Nah, kalau biasanya yang selalu saya curi itu biasanya permit atau coklat untuk saya makan. Begitu Om Ibrahim menghadap kemana, saya serobot. Ya pagi itu. Pokoknya tiap pagi saya harus nyuri. Suatu ketika karena terburu-buru, saya ada keperluan. Saya belanja di kedainya Om Ibrahim. Karena terburu-buru, saya gak sempat mencuri coklat. Karena gak sempat mencuri coklat, begitu saya mau pergi, dipanggil sama Om Ibrahim. Jad. Apa kok? Loh, coklatnya kok belum diambil? Loh, Om tahu ya, kalau tiap hari saya mencuri coklat. Iya tahu, makanya saya siapkan. Oh ya Om, maaf katanya.
mulai sekarang saya kadang ambil lagi. Saya pucat katanya. Saya kira Om Ibrahim kata. Karena nggak pernah negor. Malah waktu itu diingatkan, kenapa belum diambil? Ini kan namanya anak-anak kan. Akhirnya apa? Dari situ saya ini karena tiap pagi disuruh belanja sama mama, saya jadi akrab dengan Om Ibrahim. Dan Om Ibrahim ini akhlaknya baik. Dia gak pernah bilang saya Yahudi, gak pernah bilang saya kafir. Orangnya baik. Lama-lama setelah saya dewasa, orang ini kalau sudah dewasa biasanya kan pikirannya ada galau-galau, mulai galau. Kalau masih anak-anak kan gak pernah galau, karena galau ini miliknya orang dewasa. Saya kalau galau mendatangi Om Ibrahim di kedainya. Biasanya curhat, saya ini galau, ada apa? Masalah saya begini. Saya punya masalah begini. Biasanya kalau saya sudah curhat, Om Ibrahim itu sini, kamu kesini. Gimana Om? Tangan kiri, dengan tangan kiri kamu tutup mata kamu. Coba mata kamu ditutup. Hanya tangan kiri saya buat tutup mata. Lalu Om Ibrahim ambil buku, taruh di depan saja. Tangan kamu buka buku, terserah halaman berapa. Saya buka. Nah, dah bukan mata. Begitu mata dibuka, buku itu diambil sama Om Ibrahim. Diperhatikan. Setelah diperhatikan, oh ini ya solusi masalah kamu ini. Di sini diterangkan begini. Diterangkan. Begitu diterangkan, Om Ibrahim menerangkan solusinya, hati saya menjadi tenang. Oh ya Om, ya. Pokoknya tiap saya galau sandiwaranya begitu dari Ibrahim. Ayo buka, tutup mata. Ayo buka lagi bukunya, diterangkan. Saya nggak tahu buku apa itu. Lama-lama ketika saya sudah benar-benar dewasa, usia 24 tahun, Om Ibrahim jatuh sakit keras. Setelah sakit keras, kemudian dan lama kemudian meninggal dunia. Karena meninggal, namanya saya ini sahabat dekat, saya pergi takziah. Begitu takziah, ternyata anaknya bilang, Jad, ini ada kenangan dari almarhum ayah saya. Apa? Ini kado katanya. Jadi saya diberikan kado. Saya bocam-bocam, kok isinya buku, saya bawa pulang. Karena isinya buku, ya saya taruh aja. Buat apa baca? Saya taruh. Lama-lama pikiran saya galau. Nah, begitu galau, saya tinggal Om Ibrahim. Wah, coba ada Om Ibrahim hebat ya. Saya bisa curhat. Biasa saya ada solusi. Oh iya katanya. Om Ibrahim kemarin kasih kado ke saya. Buku. Belum dibuka. Akhirnya saya buka. Setelah saya buka, ternyata saya nggak bisa baca. Buku apa ini? Kebetulan ada tetangga orang Arab dari Tunisia. Ada tetangga, saya bawa sama teman itu. Bang, ini buku apa bang? Loh, kamu dapat dari mana Kak? Ini kado dari Ibrahim sebelum meninggal. Saya berkita saja dikasih sama anaknya. Katanya bukan saya. Loh, ini kitab suci Chan. Kitab suci apa? Al-Quran ini. Kitab suci umat Islam. Oh gini. Loh, saya dulu kalau sama Om Ibrahim suruh buka ini. Katanya ada solusinya di sini. Akhirnya apa? Karena penasaran dengan Al-Quran, dia baca-baca terjemahannya. Baca. Apa Al-Quran itu? Dibaca. Setelah dibaca, ternyata bahwa Al-Quran ini sumber solusi. Semua permasalahan karena di situ. Akhirnya saya ini ajan ini masuk Islam. Ini ya solusinya begini Pak, Al-Quran. Gimana solusi begini? Akhirnya masuk Islam. Setelah masuk Islam, karena masih remaja, akhirnya dia serius belajar Islam. Kemudian melanjutkan studi ke Timur Tengah, ambil jurusan Al-Quran sampai menyandang gelar doktor.
Setelah menyandang gelar doktor, namanya diganti Dr. Jadullah Al-Burhani. Kemudian beliau berdakwah ke Afrika, ke daerah-daerah Kristen dan daerah-daerah Haninisme yang belum percaya agama. Karena yang mengajari orang Yahudi, mu'allam, biasanya kalau orang kafir mengajak orang kafir masuk Islam itu lebih cepat daripada orang Islam masuk Islam. Mengapa? Karena dia bercerita masa lalunya. Saya ini bukan orang Islam, bahasa Yahudi. Cerita. Ada orang-orang masuk Islam. Sampai yang masuk Islam itu lebih 10.000. Dan Ad-Jadisi berkata, saya ini katanya, setiap ada orang masuk Islam, satu orang masuk Islam, hati saya terharu dan merasa senang. Mengapa? Pasti Om Ibrahim itu tersenyum dengan yang saya lakukan. Karena saya ini Islam buahnya beliau. Nah, ini artinya apa saudara? Al-Quran ini memang sumber solusi. Al-Quran. Dan Al-Quran ini solusi bagi kehidupan semuanya. Antiknya apa? Ayat-ayatnya bisa menyembuhkan orang sakit. Ruqyah. Ruqyah itu sebuah saudara, tapi asalkan yang membaca ini memang kuat rohaniannya ya. Dan pembaca ini memang mantap imannya. Kemudian membaca dengan mantap. Orang sakit dibacakan Al-Quran bisa sembuh. Makanya salah satu disiplin ilmu Al-Quran yang ditulis oleh banyak ulama, termasuk Imam Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, itu tentang khawasul Quran, khasiat-khasiat Al-Quran. Ada ulama besar dari Yaman, Al-Imam Al-Yafi'i, menulis kitab berjudul Ad-Durrun Nazim fi Khawasil Quranil Karim. Mutiara yang tersusun mengenai khasiat-khasiat Al-Quran yang mulia. Artinya di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang khasiatnya menyembuhkan orang sakit. Kalau sakit kantor yang dibaca, kalau sakit gak bisa pipis yang dibaca ini, susah tidur yang dibaca ini, kalau orang galau gak punya uang yang dibaca ini, kalau orang punya tubuhnya biar lamai yang ditulis ini, orang gak segera ketemu jodoh yang dibaca ini. Ada tempat biasanya ditempati orang jahan biar baru dibacakan ini. Itu lengkap dalam Al-Quran. Itu khasiat. Itu baru apa namanya? Khasiat-khasiat kan. Belum lagi pesan-pesan. Pesan-pesan Al-Quran itu khasiatnya luar biasa. Khasiat apa? Ini dalam memperbaiki roda kehidupan. Negeri kita ini carut marut ya karena memang orang meninggalkan Allah. Gak mengambil petunjuk dari Allah. Yang namanya DPR, kemudian eksekutif ya. DPR-nya kerjasama dengan eksekutif. Kemudian penegak hukum. Kenapa perkara-perkara kalau ditangani penegak hukum tambah lama selesai? Mengapa? Ya karena penegak hukumnya gak jelas. Contoh sekarang ini ya, masa meneliti ijazah yang pasti apa benar? Kan selesai sampai sekarang. Wong kita yang bukan penegak hukum bisa lupakan. Tapi semakin naik ke atas semakin susah. Kan begitu ya, tah ijazah-ijazah yang mana tahap. Ini contoh aja ya, contoh. Tambah gak jelas. Mengapa? Ya karena memang institusi negara kita, baik institusi penegak hukum, institusi eksekutif, institusi legislatif, sama-sama kan jelas. 2 bulan kapan yang demo-demo di Jakarta itu ya, lalu DPR katanya dipecat, tahu-tahu kantor lagi. Gak jelas juga, katanya dipecat dan kantor lagi, katanya kemarin istirahat. Ini mau demo sudah loyola sejak modern. Ya kan memang itu soal hutan. Dan memang di akhir zaman ini saudara memperbaiki keadaan itu susah.
Karena keadaan ini semakin akhir itu memang semakin baik. Nanti mungkin dunia ini bisa diperbaiki pada masa Imam Mahdi. Kalau cuma ustadz jadi pemimpin atau ustadz dan presiden gubernur kan bisa. Nanti balik lagi, kambuh lagi tadi. Kan bisa. Mengapa? Ya karena memang zamannya. Orang ini memang semakin hari semakin jauh dari Allah. Kita sendiri bagaimana? Ya kita secara individu dan berwarga. Kita harus berusaha menyelamatkan umat manusia dari Al-Quran. Beberapa bulan yang lalu saya pergi ke pengalaman ke pondok. Kebetulan di pengalaman saya bangun pagi. Biasanya kalau berpekan, teman-teman pekan ya datang ke sana. Ada sopir saya. Sopir ini membicarakan tentang pertambangan di Indonesia. Berapi-api. Kita ini negara kaya, Panaviriya. Coba ini pertambangan nikel, nggak usah minyak lah. Nikel aja dikelola secara betul. Itu nih bagi-bagi rakyat. Rakyat ini tiap bulan dapat gaji 19 juta. Wah, enak juga ya nama sepilat 1 bulan 19 juta. Kalau tiap bulan digaji 19 juta, kan kaya kita. Oh kita cari gaji 1 bulan 1 juta selesai. Apalagi 2 juta. Harus akan repot dah. Ini 1 bulan 19 juta. Ini belum lagi minyak tanah ini. Saya lihat. Terus gimana? Ya kita ini harus pilih pemimpin itu yang bagus. Siapa pemimpin yang bagus? Apa pemimpin yang didukung ustaz-ustaz? Ya, memang ketika mau janut bagus semua sih. Tapi nanti setelah janji gak tahu juga. Kamu lagi. Dan ini pertambangan ini memang termasuk tanda akhir zaman. Dan Rasulullah SAW memang berpesan termasuk tanda-tanda akhir zaman satakunu ma'ad. Besok akan banyak pertambangan minyak, chevron, pertambangan nikel, pertambangan tembaga, pertambangan apa lagi? Batu bara ya, pertambangan bauksit, pertambangan masih macam-macam. Memang banyak. Cuma kata Rasulullah ini dalam hadis-hadis wasayukhrijuha syiraun nas, dan akan dikelola oleh seburuk-buruk manusia. Siapa dia seburuk-buruk manusia? Manusia terburuk pertama adalah orang kafir. Yang kedua orang-orang Islam yang berkawan dengan orang kafir. Memang kata Rasulullah pertambangan banyak termasuk di negeri kita. Tapi Rasulullah mengingatnya yang akan menolong orang kafir. Dan kawan-kawan mereka para koruptor. Artinya seandainya pertambangan diserahkan sama Ustadz kamu misalnya ke YTW Bu. Dia nyasar tabung wakaf kumar. Kan aku melaksanakan. Atau diserahkan pada saya. Gak bisa. Paling-paling nanti cari oligarki juga. Untuk kerjasama. Macam ya pemerintahan kemarin. Muhammadiyah dan NU dikasih jatah pertambangan. Ama NU bisa eksplorasi pertambangan. Nggak bisa. Ujung-ujungnya kerjasama dengan nanti dia dapat fee saja. Ya, akhirnya mengkalikop. Akhirnya jadi manusia seburuk-buruk manusia juga. Artinya apa? Ini memang termasuk mukjizat Rasulullah SAW. Mukjizat Al-Quran ya. Di akhir zaman ini memang rahmat Allah tumpah ruah yang berupa pertambangan. Cuma umat Islam hanya menjadi penonton. Ini mukjizat Rasulullah. Kita gak bisa sebenarnya lihat nih. Ongkos Dor itu begitu punya rencana mengambil alih Freeport di mana? Di Papua, langsung diturunkan. Gus Dur itu yang menurunkan bukan Mega atau Amin Rais, bukan. Dua orang ini hanya alat. Hanya alat orang-orang barat. Siapa? Amerika yang menginginkan. Karena yang mati Freeport itu Amerika.
Dulu yang menikmati apa yang dekat-dekat sini ini? Chevron ya, di Caltech tuh. Dulu Amerika juga kan. Ya bukan mereka yang bisa corona, kita itu jadi menetap. Kemarin ya, Pak Menteri Keuangan keluar nanti ini keuangan untuk rakyat. Akun bayar, pajak gak boleh untuk bayar utang, terutama utang yang dikorupsi. Kereta api Jepang bos. Nah, kita ini senang terhibur beberapa apa. Lihat video bagus ini Pak Menteri. Tiba-tiba dalam beberapa minggu Pak Presiden ceramah. Saya yang manggung. Cepetan lagi saudara. Kalau DJ apa? Ya coba basa-basi lah. Basa-basi menarik perhatian. Ya bagus juga lah. Kemarin kita ini kan sempat apa ya? Sempat senang kan. Senang sebentar. Artinya punya hari. Bagi orang yang kapoknya lemah, yang sakit lekuk, kan sempat sembuh sebentar. Wah, ini menurutkan lampu gini. Tiba-tiba habis itu Pak Presiden jatuh kok beda lagi. Sekarang gak ada lagi isu-isunya. Ini semuanya kenapa orang tak kembali pada Al-Quran? Di akhir zaman ini memang orang semakin jauh soal dari Al-Quran. Gak bisa. Saya kemarin sempat ketemu beberapa tokoh. Lalu bicara kasus seperti mana? Dia. Ini Pak Gubernur ini ditangkap sebenarnya gajinya sama. Cuma dia teman keras menyuarakan bagi hasil tambah. Saya bilang, gak bisa. Kalau ada kepala daerah menyuarakan hasil tambah, kagak dibagi dua dengan daerah, jadi tangkap. Mengapa? Pemerintah gak mampu bagi hasil. Lalu sampaikan, iya Kiai. Ya kalau memang kata Rasulullah yang menolak orang kafir, berarti kita gak bisa. Kalau berusaha mengambil kepala daerahnya ditangkap. Entah gimana caranya. Apakah salah? Kepala daerah ini salah semuanya. Enggak ada yang salah kata beliau. Mengapa? Sistem pemerintahan menjadikan kepala daerah jadi orang salah. Pasti korupsi kalau sistem. Cuma nanti ditangkap apa gak ditangkap tergantung nasib. Kalau nasib lagi baik aman. Jadi yang aman itu belum tentu karena benar saudara, itu lagi nasib baik aja. Dan yang ditangkap ya nasibnya lagi nak baik, kesalahannya ya ada, namanya kepala daerah. Jadi akhir zaman. Nah, artinya apa? Al-Quran ini memang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama, kriterianya beriman pada perkara gaib. Karenanya kajian tauhid perkara gaib ini kan perkara-perkara yang wajib kita percaya. Seperti beriman kepada Allah perkara gaib, beriman malaikat perkara gaib. Para rasul sudah ada di depan kita. Kitab suci perkara gaib, hari kiamat perkara gaib, alam kubur perkara gaib, iblis perkara gaib, jin perkara gaib, kehidupan alam barzah perkara gaib. Pokoknya perkara gaib. Karenanya kalau kita ingin jadi orang yang bertakwa harus belajar tauhid. Ajidan. Mengapa? Karena di dalam akidah banyak perkara-perkara gaib yang wajib kita imani. Kadang kita belum tahu. Gimana percaya? Kita belum tahu. Kemudian wayuqimuna shalah. Yang kedua, mereka yang mendirikan salat. Pertanyaannya, sudahkah kita mendirikan salat? Mengapa tentang perintah salat di dalam Al-Quran narasinya mendirikan salat? Mendirikan salat ini saudara berarti salat dilaksanakan dengan cara sempurna. Syarat rukunnya sempurna, kemudian sholatnya sempurna, sholat dikerjakan dengan khusyuk, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Hati kita fokus merenungkan apa yang kita baca dalam sholat. Sudahkah begitu? Kebanyakan kita akan sholat. Ada sebagian ulama sufi berkata, sekarang ini orang tidak sholat. Loh itu di masjid.
itu menghayal dalam sholat, melamun dalam sholat. Kenapa begitu? Karena begitu Allah pandang, pikirannya rekreasi kemana-mana. Ada yang mikir, "Duh, ini nanti buka pasar ini." Ya amat di pasar. Sambil menikmati suara imam, pikirannya ke kedainya di pasar. Karenanya begitu salam, segera terburu-buru, gak menikmati zikir. Mengapa? Karena sebelum sholat sudah terbawa pikir. Ada yang waktunya sentoran bulan, sentoran bulan, nah, uang yang mana ya untuk setoran? Oh dari sana, dari sana, dari sana. Kadang-kadang imamnya lupa rokaat gantian dia. Loh, imam kok begini? Oh imam lupa rokaat rupanya. Ya kan gantian. Kadang-kadang sholat sendiri lupa rokaatnya. Ini sholat zuhur, rokaat keberapa ya? Ini ketiga begitu baik. Bingung. Mengapa? Mendirikan sholat itu susah saudara. Karenanya kita ini harus terus menuntut ilmu. Mengapa? Agar sholat kita semakin bagus. Karena sholat kita semakin bagus, insya Allah kehidupan kita energinya semakin positif. Semakin positif kalau sholat kita semakin bagus. Ini namanya mendirikan sholat. Kadang-kadang tanya, "Kiai itu ditangkap itu, katanya korupsi. Kok bisa ya?" Lah kenapa? Katanya kalau orang sholat ini mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini kiai rajin sholat kiai. Lo kok taruh dekat sama ustaz. Malah kalau sholat disampai ustaz. Malah kemarin umroh misalnya. Ya, ini berarti sholat tapi masih gambarannya sholat. Artinya sholatnya belum maksimal. Karena orang yang sholatnya berpengaruh positif itu yang khusyuk saudara. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khusyuk. Benar-benar beruntung orang beriman. Orang beriman yang bagaimana? Orang yang sholatnya khusyuk. Jadi yang beruntung itu orang beriman yang sholatnya khusyuk. Berarti orang beriman yang sholatnya enggak khusyuk kurang beruntung saudara. Beruntungnya kurang. Yang beruntung tapi masih murah. Karena sholatnya belum khusyuk. Nah kita ini harus berupaya. Gimana sholat kita ini khusyuk? Dan setiap muslim harus selalu evaluasi. Meningkat ibadahnya. Saya ini sekali berkepala 5. Sholat saya lebih bagus sama dengan waktu berkepala 4. Dengan waktu berkepala 3. Jangan-jangan kita ini tambah tua tapi sholatnya masih 3. Na'udzubillah min. Kadang-kadang orang itu kalau evaluasi asetnya rutin. Kadang evaluasi isi rekeningnya rutin. Ini rekening saya tahun kesekian berapa ya? Saya punya aset berapa? Oh, properti berapa? Dievaluasi. Ibadahnya gak dievaluasi sama sekali. Kemudian ya, nah, kriteria yang ketiga, wa mimma razaqnahu yunfiqun. Dan sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya dia nafkahkan. Artinya banyak bersedekah. Jadi orang yang bertakwa itu kriteriakan keimanan yang kuat pada perkara wajib, kemudian sholat yang sempurna, kemudian rajin bersedekah. Itu ciri-cirinya serta dan seterusnya. Barangkali itu karena waktu sudah pukul ya, dan sekarang hari kerja. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau disampaikan. Tak sesi tanya kan? Ada. Boleh. Ada. Boleh. Sedikit mengenai politik ini Pak Ustaz menyinggung mengenai bertolak. Kakak menyibuk siapa itu? Ya, Coba fenomena. fenomena istilahnya. Ya. Kalau kita dengar situasi dan kondisi sekarang ini,
38 provinsi Indonesia, juara umum dan berikut adalah Riau. Juara umum apa itu? 4 orang menjadi tersangka. Kan juara umum namanya. Yang kita pilih itu dipilih lagi ya. Provinsi lain juga paling 2. Yang kami tanyakan untuk mendapat kiai, seperti apa betul orang Riau yang harus dituju sebagai gubernur Ustaz? Apa kriterianya orang yang putra Riau yang harus dituju sebagai gubernur? Sumatera Barat sekarang ini imam gubernurnya Ustaz. Orang Assalamualaikum bukan Assalamualaikum kepakipat, bukan gitu. Orang Assalamualaikum Ustaz. Bisakah beliau berdiri seperti itu Ustaz? Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang ya, saya kira apa namanya? Pertama, Riau ini sumber daya alamnya banyak, tinggi kan. Dan yang menikmati bukan orang dia. Sawitnya melimpah, dan yang punya bukan orang dia. Ya, terlibu dia paling berkaitan. Tapi kan yang banyak bukan berarti yang punya kan ya. Malah orang Riau pernah bingung cari minyak goreng dulu, betul? Ya, padahal kanan kiri kita ini sawit, tapi minyak goreng kan ada di Riau. Sampai pik. Ya, negara kita ada emang lucu dari laut. Riau ini rakyat pertama, kepala daerahnya paling banyak ditangkap. Juara umum ya di seluruh Indonesia. Nah, yang lain kok tak? Ya, mudah-mudahan yang lain memang dalam bersilah, tapi kayaknya mudah juga. Ya dah tahulah ini urusan. Ya mudah-mudahan kita selamat semuanya. Ngira ini gak bisa dibicarakan pakai pik. Nanti kalau ngobrol visi-visi gak apa-apa ya. Karena ini listrik dek, saya takut juga ya. Wah, kita ini ngomong hati-hati saudara, kalau apa-apa nanti dianggap terkena. Sekarang ini ama-ama gampang terkenal ya. Mau orang kawin bisa terkenal ya. Karena yang terkenal kan orang habib yang suka kawin itu kan begitu. Isu-isu viral. Saya kira Nanti like kalau bisik-bisik mungkin, kalau pakai mic jangan. Ada lagi terakhir? ada, ini terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak yang muliakan. Kayak ini ada tentang orang asal sholat tapi membaca Al-Quran. Dia mengkondisikan membaca itu lihat mushaf. Kalau kata-kata pembaca itu bisa di alam pikirannya, dari pikirannya itu yang harus diambil. Tapi katanya untuk memperhatikan imam atau misalnya Quran. Ini bagaimana hukumnya ya? Membaca Al-Quran lihat usul untuk budaya. Baca Al-Quran itu termasuk ibadah yang paling afdal. Dan baca Quran yang paling afdal itu di dalam sholat. Baca Al-Quran dengan melihat usul membatalkan sholat. Asal jangan lihat di HP. Nanti masuk nanti WA masuk atau nanti video keluar atau dapat kiriman WH. Habis. Lagi pula yang dilihat di HP kan pasti lewat gambar-gambar yang gak sopan. Dia dapat bangun besok. Jadi kan apa? Dan kalau sholat malam baca Al-Quran sunnah nyari. Sunnah dengan jahar ya, kalau sholat tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Karena kalau orang sholat malam bacaan Qur'annya
jahar keras itu mengusir jin-jin jahat yang ada di rumah dan rumah-rumah sekitar. Terusir dari situ. Biar rumah kita gak banyak jinnya. Karena kita tiap hari ngundang jin. Pakai apa? Pakai TV, pakai HP, macam-macam. Kan mengundang jin. Jadi malam-malam kita usir. Besok undang lagi. Awal. Jadi jinnya datang lagi itu. Jadi gak apa-apa. Terakhir ada lagi. Nah dari ada ya, sampai ada kita ini hari bukan hari kerja. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abidil mahmud bisyadil alam faridil qurub ala alihi wa sahbihi sallim. اللهم قسم لنا من مشيئتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارتنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.